الدين بالدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدوا به جهادا كبيرا. Walau syi'na lamun kersa sapa ingsun menghendaki labasna yaitu ngutus ingsun di Koryatin tentang saben-saben desa Nadiro bin Nabi pengingat. Jadi kalau ingin, tapi Allah kan tidak ingin melaut. Setiap desa ada nabinya. Kalau ingin, tapi laut itu kan nggak mungkin. Kalau mungkin, laut itu sesuatu yang tidak mungkin. Ini lau sya'a. Ini orang kan semua ingin jadi nabi. Terutama kritiknya kepada Nabi Muhammad. Yang tadi Nabi Muhammad melarang, tidak suki, uangnya banyak. Maksudnya kita atau kehendak mereka kalau memang Muhammad dan Nabi oke. Allah harus turun sendiri ke dunia ini. Kumpulkanlah kami ya, jelaskan bahwa Muhammad ini Nabi. Itu tidak sakarmu dewi. Jadi itu kenapa? Karena pemahaman dia tentang Tuhan itu sederhana. Tuhan dianggap berhala. Tuhan itu yang menciptakan, yang ngatur semuanya kehendak Allah. Fikul di Korea setiap desa Nadiro orang yang mengingatkan. Nadiro itu kan nabiyan berarti. Tapi karena laut Allah tidak memungkinkan. Hai nabiyan yang Nabi mengirimkan nilainya sebuah nabi. Yang dulu boleh yang nilainya nabi alai penduduk desa. Setiap desa ada nabi satu, setiap desa wakil. Wayo bimaka menjadi ringan aja abah risalah. Tidak Muhammad, kalau aku ingin menuruti mereka, kamu tambah ringan loh Muhammad. Setiap desa, tiap suku ada nabinya, kan kamu jadi khafifah, ringan. Alaika, abah risalah beban, abad itu kan abad beban. Walakinna, tapi Allah tidak menghendaki Nabi itu tidak harus tiap desa. Itu kehendak Allah. Sudah, kalau sudah kehendak Allah itu kita tidak bisa ikut campur. Walakinna tadi itu kosorna mendek insul meringkas. Berarti mengkosor. Tidak semua Nabi berarti. Kosoran amro nyendake perkara alaika. Artinya mencukupkanlah Muhammad, aku cukup, engkau aja jadi nabi untuk kawasan seluruh dunia waktu itu ya, terutama di Timur Tengah. Bapak kalian mengutamakan fadilah insulin sirah ala sari rusulin, apa sih rasul-rasul yang lain. Sairun itu pada akhor yang lain, cuma kata sair di depan, kalau akhor ukhra di belakang. Jadi lo menerjemahkan ala sairil rusuli ngalahni rasul-rasul yang lain. Ar-rusulu jama' dari rasulun. Sudah mereka mendaki begitu. Mereka sendiri ingin jadi nabi. Atau kalau memang Muhammad jadi nabi, sudah malaikat suruh turun, kami kumpulkan, umumkan pada kami di depan kami. Nah, kamu apa terhadap Tuhan? Ini konsep ketuhanan ini yang mutlak bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kita kalau dikte Tuhan, memaksa Tuhan kan tidak bisa. Yang paling disenangi Gusti Allah kalau kita paksa, ya Allah untuk menghadapi itu samina wa ta'ala.
termasuk dalam hal rezeki kita ini soal Tuhan kuasa ya, terus soal rezeki kadang-kadang kita kan maksud Gusti Allah, ya Allah saya harus minta sekian, ya sing apik ya Allah, cukup ya Allah untuk panjenengan yang baik saya ini berapa, pasrah. Enak udah itu wis manut Gusti Allah paling enak udah ya Allah untuk pangkat saya sekian. Itu orang cinta ilmu enak. Kayak umumnya para ulama hidup itu tidak pernah stres karena cinta ilmu. Sedangkan ilmu lebih tinggi daripada iman, bukan dibalik. Karena orang bisa berian karena ilmu. Enak, bisa. Jadi kayak kita hidup di pesantren sebenarnya kan udah dididik lebih sederhana. Sehari 100 cukup ya, tahu tempe, lombok, selesai ngapain? Sehat malah. Ya, orang soal makanan misalnya ada orang yang sehari satu kali makan 400.000 ada, wow, satu kali makan. Uangnya banyak. Atau ada kajian-kajian ilmu sosial sesuatu itu membagi orang sekarang urusan makan gak kelihatan. Ada kalau ditanya kamu makan, ya makan aja belum tentu bisa makan di hari ini saking nggak punya betul, saking melarangnya nggak tahu hari ini saya bisa makan begitu. Itu yang golongan paling melarang. Yang kedua kalau lumayan, kamu makan apa hari ini? Kemarin rawon, pecel lah. Itu lumayan, itu sudah ada pilihan. Yang ketiga, duit makin banyak ini. Pertanyaannya dibalik, bukan begitu. Kamu makan apa? Kamu makan di mana? Duit akeh. Ada orang begitu, wah saya sarapan pagi di Jakarta, nanti makan siang sudah di Narita Jepang, malam nanti sudah makan di London. Bisa, yakin duit akeh. Si gawat yang terakhir pertanyaannya bukan makan di mana. Hari ini kamu makan siapa? Makan siapa itu pengertiannya yang akan kamu rugikan siapa, bisa dalam pengertian makan siapa itu karena laki-laki. Kemarin yang kurus sudah, yang gemuk sudah, yang hitam sudah. Jadi ada yang makan siapa saya? Jadi ada orang yang begitu itu tipu orang dari segi makan ada 4 golongan. Masya Allah. Kenapa? Karena ndak ikut kanjeng Nabi kan enak. Nabi itu ndak ada yang kurma sama yang bisa cukup. Sering puasa. Hidup tidak diperbudak oleh makanan, ya makan, tetap makan. Itu sekedar untuk memperkuat urat-urat nanti untuk ibadah. Gitu. Orangnya seperti ini yang bagus. Walau tutil kafirin walau timokodo taat siro al kafirin wal kafirin kafir. Nah, itu kan itu pandangan orang-orang kafir semua minta semua bisa harus ada nabi. Atau kalau Muhammad Nabi harus malaikat paling dia turun menerangkan. Atau Allah sendiri langsung turun. Sudah, kamu jangan ikuti pikiran-pikiran mereka Muhammad waktu tutil kafirin bala tua bibu. Kamu jangan sependapat muafik. Tua bibu mau nyocoki sirohum kafirin biman jarwa yang murun akan kode perintah semua akan siroh. Udah jangan ikutilah. Minta Tuhan turun sendiri, malaikat turun sendiri, atau setiap desa harus ada nabi. Jangan. Udah, tugas kamu harus mengingatkan. Mereka tetap tidak beriman, tidak mau ingatnya sudah, tidak mau beriman ya sudah. Fadzakir innama anta mudzakir wala sa'alaihim bi musyrik. Innaka la tahdi man ahbabta
Dan tugas kamu mengingatkan nadhira. Gak ingat, sudah tugas kamu selesai. Bahwa pada dasarnya ingat dan tidak, iman dan tidak itu akhirnya tergantung takdir Allah. Wajahidu bihi jihadan kabira. Wajahid lan berjuang sira bersungguh-sungguh lan jihad. Serius sungguh-sungguh. Jihad untuk meyakinkan mereka kafirin bihilan risalah kenabian, jihad dan dalam jihad usaha kafir akan besar. Pokoknya kamu harus usaha semaksimal mungkin jihad yang gede. Jihad gede itu hawa nafsu, perang itu jihad kecil. Kesabaranmu itu yang diukur itu jihad kafir. Hai jahidhum, berjuangmu sirahum untuk meyakinkan mereka bisa berkaulah dalam sebab orang Indonesia itu nadhiratul nabi yang tugasnya mengingatkan. Sudah tugas kamu berjuang sungguh-sungguh, berjihad semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mempengaruhi agar mereka beriman. Dia kata udah, engkau nabi, tugas kamu mengingatkan nadhira. Kafatul Qur'an stabiani, kampung desa pulau zaman daripada Korea. Dan desa pertama kali di dunia ini Mekah, makanya Ummul Qura. Mekah itu disebut Ummul Qura, makanya universitas di Mekah namanya Jami'ah Ummul Qura. Kafatal Qura yang stabiani, ya. Desa-desa jihad dan lawan jihad, usaha betul, jamiah dan komprehensif, kamu menyeluruh jamiah. Dikuli mujahadah stabian mujahadah kesungguhan. Jadi betul-betul kamu tumpahkan ke kemauanmu, kemampuanmu untuk meyakinkan mereka. Dan mesti sabar, kamu dimusuhi. Kulli mujahadah wajahidhum lan berjuang sira dengan sungguh pada mereka mula bisa dalai manggonake diterki taatin kepada mereka. Jadi yang paling prinsip, kamu jangan mengikuti kehendak mereka, tugas kamu mengingatkan mereka, jangan mengikuti kehendak mereka, tugas kamu mengingatkan. Tidak boleh jual beli, ya wis. Kamu beriman, coba digantian, ibadah gantian kayak al-kafirun itu misalnya tidak boleh. Betul-betul urusan tauhid, akidah tidak boleh dijual belikan, barter lah tidak boleh. Wajahid pula bisa ditarki ta'adihim, tidak boleh kamu taat kepada mereka yang dalam rangka agar mereka beriman. Kuliah yang Nabi itu awalnya Nabi kan agak tertarik, ya ini dicoba aja barangkali dengan sudah sembahyang di masjid berubah, tidak. Aku cuma tak butuh itu. Berita kita telah tinggal taat mereka, tidak mengikuti kehendak mereka, tidak ada kehendak mereka. Berbisik dan keras, lalu mudaroh dan lawan meliputi berputar-putar terus-menerus jihad kafir. Artinya dengan sungguh-sungguh, asyidah dan selalu istiqomah. Mudaroh itu kan berputar-putar terus-menerus, berarti istiqomah, sustainable, terus-menerus, sustainability. Jihad dan lawan jihad kesungguhan, berjuang tunai kabiro itulah yang gede, berarti mencurahkan semua tenaga untuk agar mereka beriman. Wadari kata mengkono jihad berarti ikuti tilawati maklan maca apa di Quran. Terutama satu, bacakanlah. Tilawah itu bukan membaca, membacakan. Qira'a yaqra'u, membaca
lalai itu membacakan beda. Membacakan orang kepada mereka. Jadi tugas kamu gimana jihad yang besar itu? Satu, bacakanlah Quran. Isi Quran, bacakan, terangkan pada mereka. Soal mereka menerima dan tidak urusan kedua, tugas kamu yang penting tilawah. Minas zawaji soal biro-biro dawuh kang nyegah larangan. Di sini Quran mesti ada larangan, dua nawati lan peringatan. Ada larangan dan juga ada ingdar, nawadir, peringatan-peringatan. Wa tadzkira dan juga mengingatkan, sama tadzkir. Wa tadzkir ahwali umam lan ngelingni kejadian keadaan umat-umat al-mukadzibah kang dorake umat-umat Nabi yang terdahulu yang melawan nabinya dorake berarti kan tidak beriman. Bahkan melawan Nabi dulu kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Soleh itu kamu terangno. Karena semua kan kejadiannya di Timur Tengah dan bukti-bukti sejarahnya ada. Wa inna mujahadatu sama min mujahadatu su'ab mujahadatu bersungguh-sungguh kepada orang yang bodoh tapi hujat hujat akbaru. Jadi meyakinkan orang goblok dengan hujat reasoning alasan itu lebih sulit. Akbaru goblok ya. Min mujahadil a'da dibanding melawan musuh bisa bilang pedang. Jadi musuh goblok itu lebih sulit ternyata. Enggak kena pokoknya mereka kan pokoknya bisa bilang pedang dengan musuh melawan dengan pedang selesai. Tapi ini orang yang sudah hatinya atos. Orang yang hatinya atos itu ya, kena air itu atos. Wa ladzi marajal bahrain. Setelah suami akan akhirnya ini bicara bukti-bukti kekuasaan Allah tentang laut, kemarin tentang angin. Hari ini panas diperkirakan, jadi manusia kira-kira tahun 1270 nanti banyak yang mati. Kalau kecenderungan panas seperti ini. Ini udah bulan Juli ke kering nanti sampai Desember ini kurang air. Ini Ciburi arah-arah kerja gawe nanti udah akhir-akhir Desember itu air sulit itu. Dia di kampung ini kembali pada tahun berapa dulu kan El Nino seperti ini sampai Desember bisa tekor itu kalah. Untuk di sini orang kita punya PDAM punya akeh lah. Kita untuk diuntungkan juga dengan ukuran ini air ini. Udah begini saya teringat banyak orang kurang air di mana. Ini kan sudah naik 1,5 derajat panas ini. Dia sudah mati beberapa 70 di Pakistan, di Bangladesh, di Indonesia tidak seberapa aja. Ini di Saudi orang gaji berat 48. Itu kan yang hari itu berat itu. Udah banyak minum bisa kekurangan air. Ini sudah fenomena alam semakin mengerikan. Ya. Panas sudah yang real panas ini panas. Dan yang paling bahaya ini nanti apa ini kiamat betul alam jelas ini sudah dipantau terus bumi yang semakin tidak stabil itu mengelilingi matahari semakin keras. Tapi setahun hanya 5-10 menit sudah terasa. Percepatan tidak terasa. Tapi kira-kira 20 tahun lagi tahu-tahu sehari semalam tidak 24 jam nanti 20 jam. Ngeri.
orang fenomena ini kan orang tenang aja, dia kebiasa. Aja gue senang. Itulah benar Nabi, jangan pernah mencari kesenangan gitu. Carilah ketenangan. Kesenangannya apa? Itu masuk tidur, bukan kesenangan. Macam medsos terus, game sampai malam. Kamu mau kemana hidup kamu? Kita menghadapi problem alam yang semakin berat. Nanti kalau panas, air kurang, jumlah makanan berkurang, kita kadang biasa hidup kurang sederhana. Dari 20 tahun lagi berat. Masa-masa kamu usia seperti saya 68, saya kan pernah masa-masa sudah. Jadi kita ini sekarang tidak usah mulu-mulu hidup ingin begini, udahlah ilmu dicari yang benar gitu, selesai. Udah usah mulu-mulu seperti yang jadi begini, ngomong dosa, biar tambah stres. Jadi tapi harus dibuktikan betul, mengurangi tidur, mengurangi baca HP. Ini kan fenomena sudah cukup mengerikan. Gempa bumi tiap 2 jam sekali di Indonesia. Ini panas, yang betul terasa panas. Kita masih bersyukur gitu. Saudi 48, di India Bangladesh mati berapa tuh ada. Itu apa daerah Botswana, Mali, daerah Afrika itu yang paling kering-kering itu, wah itu berat itu. Tidak ada air, orang mati semua. Kita orang menghadapi ini masih tenang aja. Tidur terus. Apa yang kita cari apa? Itu harus berpikir sebenarnya seperti itu. Hidup sekarang itu tidak usah mulu-mulu, ibadah cukup ya serius, rezeki tetap dicari, berapa pun Allah memberi diterima, selesailah. Asalkan bukan untuk mencari ketenangan, kesenangan bukan, carilah ketenangan. Contohnya orang cari kesenangan dulu sih, ya cari kesenangan ya, pergi jam, itu lagi jadi lagi tidur, gimana, itu gimana, mau kemana kita, dan berpikir, ya hidup sederhana aja lah, penting supaya benar mulai itu berkah-berkah sendiri kan datang. Allah itu ala bidah marojakan nyampur al-bahrain syukur. Ya salah bangun sekolah mai syukur bi majari mai terberkil ini mutalasi wailan gitu. Jadi itu di daerah laut tengah, laut sekitar antara Turki sama itu Bulgaria. Jadi sampai sekarang ada. Jadi dua laut itu garis itu kalau garis. Jadi kita kalau pernah ke sana kan tahu. Atau di buku-buku ada itu Marojal Bahro ini. Ya, jadi itu ada apa itu sampai sekarang ada di laut tengah itu. Satu airnya asin, satu airnya batasi air kok bisa sampai sekarang. Marojal Bahro ini ada mutalasi itu di dalam tengah. Bagi yang pernah ke Turki, ke sekitar sana kan lihat di situ. Dari jauh lihat, oh ya lo garis, oh ya tembok garis itu. Berarti yang satu asin, satu tawar. Pertemuan dua laut itu. Kan tidak bisa. Allah bisa. Ya kita lah satu gelas, ya putih, dikai sirup itu. Oh bisa batasi kan tidak bisa. Apalagi diudah. Lagi dalam mulut kan diudah itu arti itulah. Ya sekarang itu ada di daerah laut tengah itu. Sampai sekarang itu penelitian apapun sulit kepada Allah yang betul-betul ngatur. Ada albun puratul ini yang laut satu itu tawar, albun, aisairun, ya. Tawar juga apa ya? Seger lah. Puratul bahkan tawami, albun puratul, balibun bil aluban. Jadi laut itu satu tawar. Kata Yasura ilah halawan. Ada manisnya, jadi tawar cenderung manis itu. Halawan. Wala bil khut asin.
murunkan banget, mujajun ya pahit setengah pahit. Ada itu di sekitar Tilau, ada sekitar Turki sana, perbatasan Eropa Amerika sampai sekarang. Luar biasa ya Allah, kok iso. Jadi 2 laut itu kayak dibatasi garis gitu ya. Yang satu asin sampai sekarang ada apa iso batasi Bandung itu apa iso gitu. Allah udah begini oke sakar video ya sudah Allah jadi sampai sekarang ada di Laut Tengah. Bahro ini Maroja nyampur, Bahro ini dua. Jadi nyampur berarti bertemunya 2 laut Bahar. Nah yang satu asin, yang satu tawar setengah manis. Kok iso? Allah Akbar. Penelitian sampai sekarang nggak tahu itu ahli-ahli gimana kok bisa gitu gimana. Ya akhirnya Allah Akbar lah udah begitu. Siapapun tidak bisa meneliti, bisa oh ini begini mungkin begini menjelaskan bisa, tapi satu asin 2 nono garis itu kan gimana? Air oh bisa digaris, ya daratan dibatasi tembok gitu, ini enggak. Jadi milhun itu kan asin, uyah, milhun kan uyah, asin mesti. Hujan banget pahitnya menjadi asin kalau sangat asin kan ono unsur pahitnya. Wajalah bainahuma jalan dari Allah bainahuma antara Bahro ini atau aktif wal malik yang tawar dan yang asin berzakon yang alih-alih kailan itu kayak ono garis ngono. Ada kan buku-buku yang dikarang ahli-ahli. Ada buku, jadi ada kamu pakai di YouTube mungkin lagi. Jadi ada alih-alih kail semacam garis itu, tapi garisnya juga tidak berupa tembok atau apa benda fisik. Dan sampai sekarang ada itu. Allah. Ghairu mar'in tanpa dilihat. Tidak kelihatan, artinya batas itu tidak berupa fisik kayak tembok atau kayu, tidak. Tapi dari jauh udah kelihatan itu kayak ada garis itu udah begitu. Hidup itu kehendak Allah. Ghairu mar'in bi qudratillah, kekuasaan. Tidak bisa dilihat uang itu, uang hanya pembatas kayak garis begitu. Tapi dipegang tidak ada. Apa tembok, apa kayu, apa besi, apapun tidak bisa. Tapi ya membatasi air pun tidak bisa. Ini betul Allah Qudratullah. Ghairu mar'iyyin, jadi ada pembatas khair barzakh, tapi tidak bisa dilihat, itu bukan tidak bisa dia tidak bisa dipegang. Allahu Akbar. Wa hijrul maghfur lan tutup maghfur kan tutupi kaya watu lho. Tapi dipegang tidak ada, kayak garis pembatas antara dua laut tadi yang tidaknya dibatasi, yang menarik kok tidak campur gitu loh. Wong tidak ono pembatas realnya fisiknya. Yang satu asin, yang satu tawar setengah manis. Allahu Akbar. Hijrah mahjurah, hijrah itu kan tutup batu, mahjurah kan tutup tong. Sitron mamnu'an bi. Kaya batu penutup sitron mamnu'an yang nyegah. Yang nyegah yang asin masuk ke manis atau tawar tidak bisa. Yang jaga mamnu
Takbiran oleh berubah, ahadima berubah salah, tidak tetap. Jadi yang sebelah kanan misalnya tawa ya tawa, campur mestinya campur, tidak bisa. Kalau tidak kekuasaan Allah nggak mungkin itu, nggak mungkin. Kita nggak gelas baju campuran misalnya, kalau terus dikai batas kurang iso, sudah tidak bisa. Itulah Allahu Akbar. Kalau sudah begitu ya hidup ini kehendak Allah sudah ini. Takbirah hadimah tokmal akhor, rasa pada yang lain tidak bisa, campur aduk nggak bisa, tidak terjadi. Walaupun udah batasnya tadi tanpa bisa lihat, tanpa dipegang, tapi yang sebelah kanan misalnya tahu tentu awal iso. Allah Akbar. Hal yang sangat real, realitas betul. Wala rubah mau tawid sing tawar au maluka sinasin ikana namun ono itu bisa begitu di arti tapi ati bumi awilma wala buddha minal istiwa. Kalau hukum alam itu mesti campur istiwa gandeng. Istilah itu kan sama, artinya menyatu. Asin sama itu tidak bisa dibatasi. Asin sama tawar itu digandeng, kemudian air putih tak gelas, kamu tambah gula, kamu batasi, gak bisa. Harus sama istiwa campur. Mestinya itu tabiatnya bumi, tabiatnya alam. Nah, ini lain. Wa ilam yakula menurut apa ibu kata istiwa malah buta min qadirin hakimin. Kalau tidak bisa menyatu, tidak campur, tidak istiwa, berarti memang ini kehendak yang maha kuasa. Malah buta mengatakan keterah harus min qadirin datkan maha mampu kuasa hakimin tur bijaksana. Berarti Allah yang ngatur. Allah kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya khusus kan khusus lagi apa al-dan kapodir kula wahidin sama-sama ya perkara atau sesuatu minal sama-sama yang bersifat fisik disifatin khosa. Asin manis itu sifat tertentu, sifat khosa. Itu jisim itu sesuatu fisik. Tapi kalau nyampur terus tetap pada eksistensinya asin, tetap asin berpun campur yang tahu tawar itu kan udah Gusti Allah kan tidak bisa. Tabiat alam, tabiatul ardi dan tabiat air tidak bisa. Betul Allah Akbar. Rabbana ma'alat hadza fadil wa ja'alahu semua desa ada Nabi atau Allah turun sendiri. Karena Muhammad kalau Nabi oke lah. Itu keliru mestinya kepada saya itu kata-kata Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid itu. Yang paling kaya kan bapaknya Walid bin Mughirah itu. Kekayaannya luar biasa sampai ke Taif. Pernah ngomong kalau memang ada orang Quraisy kan bukan pada Muhammad, pada saya yang kaya. Ditambah komentarnya Abu Jahal lagi. Oke lah kalau Muhammad ngaku Nabi, tapi malaikat suruh turun. Kami kumpulkan, kemudian malaikat ngomong, Muhammad itu Nabi-Nya Allah. Oke lah kami baru percaya. Atau Tuhan langsung turun. Bisa lagi aneh dituturi, aneh tuturan. Gak bisa. Atau setiap Nabi dikulin tadi lausya'a ikuli koryatin nadira tadi, bahas nabi itu kan dijawab Allah lah, mendaki kan mereka minta kalau memang ada nabi jangan satulah Muhammad. Setiap desa, setiap korya, setiap suku atau nabi dewi.
desa ini saat dunia berapa. Tapi lau sya'a, kalau Allah, tapi lau kan Allah tidak menghendaki. Sudah ya Muhammad. Makanya Muhammad, udah kamu jangan ikut mereka, tugas kamu ingatkan wadzakir nama anta wadzakir. Kalau tetap begitu ya udah tugas kamu selesai Muhammad. Jadi ya khusus kula wahidin minal ajabisi. Jadi setiap benda itu punya khas, punya kekhususan. Ya, kayak gula, manis, uyah, garam, asin. Dan itu udah dicampur, ya menyatu. Rasanya nanti uyah campur asin ya setengah gurih tuh kira-kira gitu. Tapi enggak. Dua laut pertemunya dua laut ini di laut tengah sana. Yang kayak ada garis tapi tidak berubah tempo, berubah benda fisik. Tapi yang kanan misalnya tawar ya tawar, yang kiri asin. Dia bisa campur. Allahu Akbar. Wa walladzi khalaqa minal ma'i fasyara. Akhirnya ini juga untuk menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa. Sembahlah Allah, ikutilah Allah. Termasuk wa walladzi Allah dikoladi dan kolak orang nyiptain Allah minal ma'i sebuah air. Dari dua unsa, air laki, air perempuan. Ya, sperma dan ovumnya perempuan itu masyarakat Imam Sohau dari air, sperma ya, dari laki-laki dari perempuan ovum. Dan banyak ayat seperti ini Allah menjadikan segala sesuatu minal ma'. Wa izalah kula syai'in minal ma'. Ya. Kula, kadang-kadang ada belum kita hitung itu kula minal ma' itu segala sesuatu Allah menjadikan dari air. Kalau begitu apa kulu itu mesti semuanya sudah yang menjadi pembicaraan di dalam makna kata namanya ilmu balaghah. Morfologi, fonologi, sintaksis, kemudian makna ilmu makna dalam bahasa Indonesia itu ini apa? Kalau dalam bahasa Arab balaghah, kalau udah urusan makna itu urusannya balaghah. Ya, akhirnya dijawab, ya umumnya kulu itu semua. Tapi Quran sendiri juga mengindikasikan tetap ada pengecualian. Kalau ayat-ayat yang menjelaskan kula syai'un minal ma', iya termasuk ini ayat. Walaupun tidak ada pulangnya, tidak ada bulunya, tapi dari ulama yang lain banyak Allah menegaskan Allah menjadikan segala sesuatu dari air. Itu ayat itu saya belum begitu banyak. Kalau begitu, bulu itu masih semua tidak, kadang semua, umumnya semua lah, tapi yang dimaksud kadang sebagian. Itulah Imam Syafi'i ketika menjawab bulu bid'atin dolalu bulu dolalu itu akhirnya kadang kulu itu kadang umum yang banyak kuliah semuanya kadang ini maksud bagian. Sama dengan di Quran sendiri dong. Quran. Kalau ayat-ayat yang sekolah saya menemama, iya dari air, segala sesuatu dari air. Tapi tetap ada pengecualiannya. Ternyata Allah di dalam ayat yang beberapa kali disebutkan bahwa malaikat bukan dari air, minum. Sedangkan setan, iblis, rumputnya itu orang pertama, makhluk pertama di golongan mereka adalah iblis. Kita golongan manusia dari Adam, ya, mereka dari nar api. Di sinilah makanya tidak bisa dia kulu itu umumnya kuliah, tapi bisa saja bagian. Kalau kula saya menama itu berarti semua, maka setan pun juga dari air. Iblis dari iblis terendah Allah dengan menegaskan kecuali setan, iblis, minar, kolak tadi minari kan begitu kesombongan mereka. Dan dalam sujud Nabi Adam, walau tahu tin itu kan tanah kan ada mengandung air juga. Yang maksud air itu kan selain Nabi Adam, semua dari air. Maka disinilah itulah kul dalam berbahasa kalimat yang diucapkan keseluruhan yang dimaksud sebagian.
Kadang yang diucapkan sebagian yang masuk keseluruhan. Ketika orang kawin boleh karena agama, boleh karena nasab keturunan, tapi Nabi fatwa lidzatiddin, utamakan agama. Kalau tidak agama menjadi ukuran utama, taribat diatakan dua tanganmu hancur. Tidak hanya dua tangan, yang dimaksud tangan, yang dimaksud ya kakimu, ya mulutmu, ya semua badanmu akan ikut sumpah. Ya istri itu tidak punya agama yang baik, tidak punya akhlak yang baik. Balikannya itu namanya itlaqul juz'i, yang diucapkan mikronya, sebagian yang dimaksud keseluruhan. Tapi kalau was'alil qaryah, tanyalah desa, itu kebalikan, yang diucapkan keseluruhan, kulnya yang dimaksud bagian. Apa desa duwe mulut, tanya kantor, ya boleh, salah enggak. Kalau ada kalimat tanyalah kantor, tanyalah orang di kantor itu. Berarti yang dimaksud, yang diucapkan makronya, yang dimaksud mikronya, juz'iyahnya. Ya, tetap pintar Imam Syafi'i, ada bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Tapi sekarang juga ada bid'ah. Tidak boleh mendoakan orang mati 37 hari tahlil, itu bid'ah. Sekarang dengan tegas Muhammadiyah, dengan tegas menyebabkan sekarang dilarang tahlilan. Itu katanya bid'ah, mas, itu dulu. Sekarang tidak. Beda dulu sekarang. Berarti ilmumu dulu itu kurang, gitu. Ya kalah pintar dengan Imam Syafi'i. Ya kayak dulu, awal 75 saya masuk ini, ya terawih, judul, jadi sumber bukan hafalan, setelah hafalan setelah terakhir belum ada hafalan itu tolong pemerintah. Kan waktu itu memang Kementerian Agama kan 32 tahun menterinya masih Muhammadiyah. Tidak boleh tegak, lalu 23 merokok, harus 11 terawih, dan itu harus 4 rakaat salam 1. Peringat saya, ya Allah. Kalau saya cek di hadis Bukhari, ya Allah, mereka itu goblokin nemen, tidak teliti gitu. Tapi sekarang tetap 11, tapi 22. Dulu kalau udah 4 itu tidak kayak Nabi. Kayak hadis itu sih, hadis kan akeh. Itu selalu ya asal 75 masuk, wah beng itu kayak semua ustadznya yang ceramah masih makan hadis Aisyah itu loh, Aisyah. Ini istri Nabi paling tahu, paling benar. Maka Rasulullah yazidu bi rahmatul dalam bi lagi kita asal Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat. Wah, umumnya benar. Tapi kalau saya akhirnya waktu itu ya namanya masih baru masuk ya kita kira pesantren juga, tapi waktu itu kita iya benar ya. Maka Rasulullah yazidu bi rahmatul dalam bi kita itu nerjemahnya itu ngawur gitu. Doktrin tak mereka. Pokoknya Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat. Tapi setelah kita mulai berpikir dialektik lah, tuh baik dalam Ramadan maupun di luar bulan, tidak jeline mereka kan tidak teliti mereka di situ. Kalau terawih kan bulan Ramadan, nanti hadis itu menerangkan kejadian baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan. Berarti bukan urusan terawih. Wah, maka Nabi itu firman walam yuwari, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Itu aja bagi kita. Kiai dulu kan dia mesti menjelaskan seperti itu. Tuh, kalau hadis itu jadikan dasarnya terawih, hadis itu kan menjelaskan keadaan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Satu, dua, terus di tanah Aisyah itu panjenengan baru tidur atau setelah tidur kan sebelum tidur ya Rasul, aku setelah tidur. Pada terawih itu sebelum. Loh ini sudah jelas lagi. Terus terakhir kalimat penutup yang dikorupsi oleh mereka itu, hadis dikorupsi itu, ya Allah.
Iya Aisyah, aku turu, cuma aku lihat turu itu memang mata saya terjebak, terpejam, hatiku tetap ilik Allah. Tanamu anaya walaya namu walbi di Bukhari, di Muslim. Saya cek di Bukhari Muslim aja, di yang lain di Muwatta nggak tahu ini coba Alawi punya Muwatta, kamu cek itu. Saya enggak, tapi cukup Bukhari Muslim udah lihat mereka kan di situ Bukhari Muslim. Kamu cek di Muwatta, saya yakin kalau ada. Jadi dari situ udah jelas mereka itu ternyata tidak jelas. Jadi kita aku ya agama ini doktrin kan jadi dulu harus ada dialog gitu dasar. Tapi sebenarnya kalau mereka tetap sebelah itu monggo lah, tapi aja nyalani sing 3.000 malah neraka. Udahlah. Alhamdulillah sekarang perdebatan itu kan kurang. Dulu perdebatan 311 itu zaman kecil saya, wah luar biasa antara Muhammadiyah dan NU. Sekarang nggak pernah berdebat. Baik anak Muhammadiyah itu bodoh-bodoh nggak terawih. Ini sudah berdebat, udah berdebat lagi, bodoh-bodoh nggak terawih. Sama-sama nggak terawih. Ya sama-sama nggak terawihnya. Ya. Ini sedih, ini dipecat itu pegawai BRIN itu. Orang Jombang yang katanya yang mengatakan Muhammadiyah halal darahnya. Terus Profesor Thomas Jambuti tinggal. Itu tidak bisa. Itu kok jelas kaidah fikih itu kalau sudah pemerintah ngambil keputusan itu harus taat pemerintah. Karena pemerintah kan bisa berontak. Dan di fikih-fikih gede-gede itu muadzab, tufai anak itu semua ada bahwa tidak boleh. Ini nanti beda hari raya ini diduga dia mesti tidak kode misi dari ini Jumat Sabtu ala darahnya lah. Jadi kalau dia pernah dengar, saya yakin itu pegawai IPI, pegawai BRIN itu pernah dengar, memang ada. Idza hakamal qadhi illa ada dua redaksi, ada redaksi lain hukmul qadhi yanfa'ul ilah. Itu Quran hadis, cuma diredaksikan redaksi hukum. Lek usul fikih kan dapurnya ini halal haram itu jelas. Tapi lek kaidah fikih itu kan memudahkan bagi ahli hukum karena dari ayat, dari Quran, dari hadis dirumuskan dengan bahasa hukum. Al-umur maqasidiyah, tapi nama ngertinya yang 5 itu al-daruru al-juzah al-masyaqqah tajwid taisir. Bagi yang jurusan hukum itu penting. Ini nanti beda lagi. Itu ada komentar. Mestinya menurut saya nggak boleh dipecat. Itu harus diajukan pengadilan. Kan sudah tersangka dan memang. Jadi perbedaan apapun monggo lah, kunut dan kunut, tapi sudah pemerintah ngambil keputusan demi kepentingan ukhuwah kebersamaan itu ono dalil. Atiullah wa atir Rasul wa ulil. Itu kan wau antam, tidak boleh dipisah-pisah taat Allah tapi tidak taat pemerintah, nggak bisa dong. Atiullah wa atir Rasul, kamu taat pada Allah Rasul, dan boleh ambil pemerintah. Itu kan enggak, kamu taat kanjeng Nabi tapi datang pemerintah nggak bisa, itu satu kesatuan, satu paket, tidak boleh dipisah-pisah. Kan jadi pemberontak akhirnya. Ada 3 orang kakek saya Banyuwangi, Malang, di Tulungagung juga ada. Banyuwangi mulai banyak menunggu, nggak tahu di mana. Ada pondok keras itu Hidan Banyuwangi. Rogo Jambi. Di Rogo Jambi dosen. Pengacara dosen. Itu kan bangsa belajar bangsa
no, di sana ada yang memang ya. Pondok-pondok sing Banyuwangi sing ini kesehatan begitu loh ngatur. 3 kemarin itu udah ketahuan udah nyiapkan bom. Di karena mana itu ngaji ini gak tutup. Kapan dia ngaji? Ngaji ini belajar bom. Ngaji tafsir kapan? Ngaji usul kapan? Kasihan boleh. Ini salah boleh guru itu. Salah boleh guru ya kan itu. Kasihan itu. Ya Allah. Ma'i wa minal ma'i syarat wa jaluna syabwa wa sirra wa ya Rabbi bil maqasidana wa bilana mamaga ya wasi'al karami maulaya salli daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi likulli hawlin minal ahwali muqaddahimi ya Rabbi bil Mustafa wali maqasidana wa bilana mamada ya wasi'al karami maula ya salli ala habibika khairil khalqi kullihim wal turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddahimi ya Rabbi bil Mustafa kalimah qasidana waghfir lana mamaga sunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula sirril Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi taqabbal minna innaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma ij'alna mawlana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan halalan tayyiban kafiyan wa shifaa'an min kulli sabab wa darajatan 'aliyah fi kulli maghfirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah, kamu kapan datang? Tanya berapa hari?